Satu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bunda. Selamat siang, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang lagi bersedih hari ini? Tidak. Semuanya senang ya? Ya. Kenapa senang? Karena tidak ikut ekstra. Karena apa, Kak? Karena apa tadi? Karena lagi hujan. Oke, karena di luar sedang hujan. Lagi yang lain kenapa senang hari ini? Karena cuacanya sedang dingin. Oke. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, agar dilancarkan dalam kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Ya, Esti. Oke, ada yang tidak sekolah hari ini temannya? Siapa? Jadi bayinya, ya bayinya sedang sakit. Anak, wah banyak ya yang tidak sekolah. Oke, Bunda mau mengajak menyanyikan lagu nasional. Itu lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya lagu Garuda Pancasila? Oke, kita mulai bernyanyi bersama-sama ya. Bunda itu 1 sampai 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, gaya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagus sekali. Kalian tahu nggak kenapa Bunda mengajak menyanyikan lagu nasional? Supaya apa? Supaya semangat belajarnya. Oke, ada yang tahu lagi nggak kenapa Bunda ajak menyanyikan lagu nasional? Ya, boleh mengenai hari pahlawan bagi jawabannya. Ya, ya boleh. Nah, Bunda aja menyanyikan lagu nasional. Jadi tujuannya untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap siapa? Terhadap negara, terhadap tanah air kita ya. Untuk menambah semangat belajar kita hari ini, Bunda mau ngajak ice breaking. Siap nggak untuk ice breaking? Ya. Oke, kita akan ice breaking. Tetap fokus ya. Tetap fokus. Sudah bisa? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, hari ini kita akan belajar IPAS tentang siklus air. Nah, kemarin siapa yang masih ingat IPAS-nya belajar apa?
Oh, siapa yang masih ingat lapisan bumi itu ada apa saja? Lapisan bumi ada urat bumi lagi, mantel bumi lagi ada apa? Di luar atau bumi lagi di dalam. Ya, selain ada lapisan bumi, terus ada apa lagi? Ada bagian-bagian dari bumi. Siapa yang masih ingat apa saja bagian-bagian dari bumi? Daratan, iya ada daratan. Ada apa lagi? Perairan. Lagi? Ada udara. Kalau daratan namanya apa? Hidrosfer. Kalau perairan? Hidrosfer. Terus kalau udara? Atmosfer. Oke. Berarti masih bagus ingatannya tentang pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar siklus. Siapa yang hari ini sebelum pergi sekolah sudah mandi? Semuanya sudah mandi? Sudah gosok gigi? Nah, kalian mandi pakai air? Gosok gigi juga pakai air? Pakai. Nah, coba perhatikan di luar. Kebetulan di luar sekarang sedang apa? Sedang hujan. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang saat hujan turun? Kita mau tanya, apa yang kalian ketahui saat hujan turun? Apa yang terjadi ya kira-kira saat hujan turun? Oh, terjadi banjir ya. Kalau hujannya deras, banjir. Oke, apa lagi ya yang terjadi saat hujan sedang turun? Becek. Oke. Jadi di luar halaman kotor. Apalagi yang terjadi saat hujan turun atau saat hujan deras? Licin. Terus cuacanya dingin ya. Ya, cuacanya menjadi dingin. Nah, saat hujan selesai atau saat hujan deras, pernah nggak kalian melihat genangan air? Nah, melihat genangan air? Apa namanya? Apa namanya genangan airnya yang kalian lihat? Sungai kecil. Saat setelah hujan, banjir. Banjir kecil. Ya. Nah, setelah hujan mereda, beberapa saatnya airnya masih tidak tergenang atau berkurang atau surut. Surut lama-lama. Kalau hujannya sudah berhenti, lama-lama airnya surut. Hilang dia ya dari permukaan tanah. Ya. Kemana ya kira-kira perginya airnya? Kemana? Kemana? Ke dalam tanah. Ke tanah. Kemana? Ke permukaan bumi. Oke, ke tanah. Nah, siapa yang bisa bantu Bunda untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, Tia. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan proses penguapan, formulasi, Ya. dan
tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita capai yaitu setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi proses siklus air, yaitu ada proses penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Terus juga menganalisis dampak dari siklus air terhadap lingkungan, ya, dan solusi masalah terkait terganggunya siklus air. Nah, Bunda punya gambar. Kelihatan gambarnya ya. Ada apa saja ya di gambar ini? Ini judulnya proses terjadinya siklus air. Ada apa saja ya? Ada gambar apa saja? Ada gambar awan, matahari, tanah, lagi pohon, ada payung, apa lagi? Ada air, ada melihat, apa lagi? Ada pasir lagi. Ada gambar apa saja yang kalian lihat? Ada yang melihat tidak awan yang berisi titik-titik? Iya. Nah, sekarang Bunda akan mengajak melihat proses terjadinya siklus air. Kenapa bisa hujan? Ya, kenapa bisa terjadi hujan? Terus setelah selesai hujan, kemana air-airnya itu pergi? Ya, sekarang Bunda mau mengajak mengamati proses terjadinya siklus air. Sebelumnya Bunda mau tanya, sumber air yang ada di bumi apa saja? Sungai lagi, danau, apa? Beji ya, apa lagi? Pantai ya. Apa tadi ya? Laut ya. Sumber air ada di bumi itu ada banyak, ada danau, sungai, laut, pantai, rawa ya. Pertama tadi ada evaporasi. Ini ya. Nih. Apa yang terjadi saat evaporasi? Pertama ada namanya evaporasi. Coba kalian amati gambar proses terjadinya siklus air. Apa yang terjadi saat evaporasi? Apa? Air naik ke matahari. Lagi? Ya, ada yang punya pendapat lain. Apa yang terjadi saat evaporasi? Coba diamati dulu gambarnya. Apa yang terjadi saat evaporasi? Ya, Getri. Yang berada di daratan akan bergerak menuju lautan. Ya. Ada yang punya pendapat lain lagi? Setelah kalian amati gambar di depan, evaporasi itu apa yang terjadi saat evaporasi? Ada? Tidak. Jadi saat panas matahari terik, ya, saat panas matahari terik, nih, air laut yang tadi, sumber-sumber air yang tadi disebutkan, air laut, air apa lagi? Danau, apa lagi? Rawa, lagi? Sungai, ya, air sungai. Saat ada terik matahari, semua air itu
airnya menguap ke udara ya. Setelah itu tumbuhan juga mengalami penguapan air. Namanya apa? Transpirasi ya. Tumbuhan juga bisa mengalami proses penguapan air. Dari mana tumbuhan mengalami proses penguapan air? Ya, dari daun. Karena pada daun terjadi proses apa? Fotosintesis ya. Daun memiliki stomata, terjadi proses fotosintesis. Ya. Setelah tadi evaporasi. Coba diamati. Kondensasi, yang ini katanya namanya kondensasi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat kondensasi? Coba diamati. Awan apa? Awan menampung air ya. Apalagi yang terjadi? Coba diamati saat kondensasi. Apa yang terjadi? Ada yang punya pendapat lain? Ya, Sri? Gimana? Punya pendapat lain mungkin, ya, Sri? Ada yang punya pendapat lain? Ya. Kondensasi. Iya. Nah, ini dia ya. Tadi uap air dari sumber-sumber mata air di bumi setelah menguap sampai di udara, uap air tadi dia menjadi titik-titik air yang ringan, di udara ya. Dia menyatu titik-titik airnya melalui proses pengembunan. Jadi dia diam di udara membentuk awan putih. Setelah itu ada namanya proses presipitasi. Coba lihat, yang mana namanya presipitasi? Coba amati gambarnya. Ya, awan hitam atau awan putih? Awan hitam. Siapa awan hitamnya? Titik air ya. Sebelum terjadi hujan, siapa pernah melihat di udara atau di langit awan berwarna hitam? Pernah nggak memperhatikan? Pernah? Ya. Kalau sebelum hujan langitnya gelap, mendung, ya? Ya, kayak tadi. Langitnya gelap, mendung, seperti mau malam. Pernah memperhatikan? Nah itu dia proses apa namanya? Ya, presipitasi. Itu dia proses jatuhnya air es atau air hujan dari atmosfer. Awan tadi yang titik-titik ringan yang berwarna putih lama-kelamaan karena bertumpuk menguap terus,
bertumpu di udara menjadi berat dan gelap. Ya, awalnya semakin gelap, karena semakin berat dia bertumpuk-tumpuk isi titik-titik air tadi. Kemudian setelah bertumpuk-tumpuk berat, kemudian jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan. Ada yang menjadi salju di suhu yang dingin, dia jatuh menjadi salju. Ada yang menjadi hujan ya. Setelah hujan turun, seperti sekarang, setelah hujan turun ini sepertinya hujannya sudah mau reda. Setelah hujan turun ke bumi, apa yang terjadi? Apa? Iya. Kemana tadi air hujannya yang jatuh? Ke bumi? Ke permukaan apa? Permukaan bumi. Kemana dia? Ke tanah. Iya, ke tanah. Setelah hujannya berhenti, sekian lama air yang di atas tanah tadi yang mungkin awalnya banjir tinggi, akhirnya jadi berkurang. Yang air yang menggenang sedikit jadi hilang karena apa? Karena diserap apa dia? Iya, karena diserap oleh tanah. Ya. Nah, Bunda mau tanya sekarang. Kira-kira apa ya manfaat air untuk makhluk hidup? Kita butuh air? Kita perlu air. Kalau hewan perlu air tidak? Kalau tumbuhan perlu air? Perlu sekali. Tumbuhan perlu air untuk apa ya? Untuk hidup ya. Kalau tidak ada air, tumbuhan akan bagaimana? Dia layu kalau kekurangan air. Kering ya katanya Deva. Kalau hewan perlu air katanya untuk apa? Hewan perlu air ya? Untuk minum. Untuk mandi ya. Kalau kita manusia perlu air? Untuk apa ya? Untuk mandi lagi. Untuk minum lagi. Untuk memasak lagi. Untuk apa? Untuk benar untuk mencuci piring lagi. Bajunya perlu dicuci ya, menggunakan air ya. Bajunya perlu dicuci menggunakan air. Apa? Untuk mengepel rumah biar rumahnya bersih. Untuk apa lagi? Untuk cuci sepatu ya. Untuk apa lagi ya? Untuk cuci rambut biar rambutnya bagaimana dicuci? Biar tidak ada ketombe, biar halus. Biar apa lagi? Cuci muka. Banyak ya manfaat dari air untuk makhluk hidup. Sangat bermanfaat ya. Ulang. Coba dilihat. Coba anak-anak amati gambar di depan. Ada gambar apa ya? Tuhan yang bagaimana? Gambar yang di atas ada gambar apa? Ada rumput. Di mana dia rumputnya? Di batu-batu? Di sawah yang bagaimana? Di sawah yang kering. Terus yang di bawahnya? yang kering. Di pohon yang kering. Di pohon yang kering, di tanah yang kering. Pohonnya jadi ikutan kering. Ya. Bagaimana kegiatan manusia dapat mempengaruhi keseimbangan siklus air di permukaan bumi?
terjadi kekeringan? Kalau tadi yang gambar pertama padi di tanah yang kering itu lama-lama dia akan bagaimana padinya? Mati. Akan mati. Kenapa? Karena Karena kekurangan air. Di bawahnya juga tumbuhannya lama-lama akan mati, kering dan mati. Karena apa? Karena kekurangan air juga. Mengapa bisa terjadi kekeringan? Ada yang tahu mengapa bisa terjadi kekeringan? Karena matahari terlalu terik lagi. Kenapa ya? Karena tidak disiram ya. Karena tidak ada hujan ya. Kenapa ya bisa terjadi kekeringan? Nah, salah satu penyebab kekeringan ini bisa juga karena aktivitas manusia. Jadi yang mempengaruhi perubahan siklus air. Ada yang tahu apa saja yang dilakukan oleh manusia sehingga bisa terjadi bencana kekeringan atau kebanjiran? Apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, Gauri benar, membuang sampah sembarangan lagi. Apa ya yang dilakukan oleh manusia sampai bisa terjadi kekeringan atau terjadi bencana banjir? Membuang sampah sembarangan tadi ya, membuang sampah dan mengalihkan selokannya yang sudah mampet. Oh, tidak membersihkan selokannya sudah mampet. Kalau hujan jadinya banjir ya, airnya meluap karena selokannya tidak dibersihkan. Siapa yang suka buang sampah ke selokan? Ya, tidak boleh buang sampah ke selokan agar tidak terjadi banjir ya. Kita harus menjaga lingkungan kita. Terus ada penebangan hutan. Pernah dengar nggak? Pohon-pohon di hutan banyak yang ditebang. Ya, banyak yang ditebang, diganti, dijadikan perkebunan atau dijadikan pemukiman warga. Jadi, kenapa pohon yang ditebang itu bisa menyebabkan juga terjadi kekeringan? Karena tidak ada yang menyerap airnya, tidak ada yang menyerap airnya. Jadi tidak ada penguapan berkurang, penguapan dari daun tadi juga berkurang jadinya ya. Terus banyak terjadi pembangunan gedung-gedung, rumah-rumah yang dulunya dia lahan persawahan, dulunya lahan perkebunan berubah menjadi lahan perumahan, itu juga dapat dia merusak ekosistem karena sungainya menghilang diganti jadi perumahan, juga dapat merusak ekosistem ya. Nah, sekarang Bunda mau membagi kelompok. Bunda mau membagi tugas kelompok. Kelompoknya sesuai kedudukan saja ya. Bunda mau bagikan tugasnya dulu, baru nanti akan Bunda jelaskan apa yang harus dilakukan untuk mengajarkan tugasnya.
gambar 17. Lagi. Coba lihat yang pertama ini ada flipbook membuat siklus air. Jadi di sana diidentifikasi apa saja tahapan siklus air, prosesnya bagaimana. Kemudian ada tugas yang kedua. Yang ini sudah dilihat. Ya, di situ ada gambar bencana kekeringan atau gambar tanah yang kekeringan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan tuliskan pendapatnya tentang gambar tersebut. Nah, untuk flipbooknya nanti bisa digunting ya. Oh, gunting? Semuanya? Oh ya, udah ambilkan gunting. Iya, silakan ya didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, silakan. Boleh digunting dulu. Baru
Apa? Oh, benerannya. Tulis dulu. Boleh ditempel dulu pakai media apa? Ya, itu di foto. Apa?
apa ya? Apa? Masih ingat proses infiltrasi? Apa? Air hujannya jatuh ke permukaan bumi, tiba-tiba hilang. Mengapa bisa hilang? Iya, karena air hujannya jatuh di sekitar sana. Ya, transpirasi. Kondensasi itu yang uap air untuk titik-titik awalnya di udara. Ya, deh. Nah, udah bisa menguntingnya? Bisa? Ya, kalau udah selesai digunting-gunting.
Band dulu, baru tempel. Yang ini sudah? Ini. Sudah? Ada yang susah? Oke. Ya? Sudah. Sudah yang selesai. Yang tugas 2 ini sudah. Sudah. Ya. Ini. Iya ya. Kurang ya? Kurang. Mana? Ya. Ini ya. Ya. Apa pendapat kelompokmu tentang gambar tersebut? Itu gambar apa? Tuliskan pendapatnya itu gambar apa? Dah ya. Sambil menunggu. Isya sudah? Ya. Sudah? Ini sudah semuanya. Oke. Kalian sedikit ya. Besoknya. Gimana? Sudah gimana?
Ya. Apa? Nah, yuk untuk presentasi untuk tugas kelompoknya silakan perwakilan kelompoknya pilih nomor siapa yang mau duluan presentasi. Ayo perwakilan kelompoknya satu-satu ke depan berpilih. Siapa yang duluan presentasi? Ayo cepat cepat. Ayo, silakan ah. Itu kan siapa kelompok satu? Oke. Kelompok yang lain silakan duduk dulu. Kelompok satunya silakan. Siap-siap. Sudah selesai? Ya, ayo. Sudah selesai? Halo teman-teman. Hai. Ini nama presentasikan jawaban kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Krisya, saya Aska. Pertama, apa pendapat kelompokmu tentang gambar tersebut? Tanah yang kekeringan, Bagaimana? Bagaimana? Mana yang kekeringan, kurang air tanah yang kekeringan, karena kehilangan air. terus yang kedua Apa yang bisa dilakukan dalam waktu yang aman, semua tanaman akan baik. Yang ketiga, dapatkah tumbuhan hidup di daerah tersebut? Tidak, karena tidak ada air.
3. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, aku dari dan sebelumnya perkenalkan juga nama saya Desi. Nama saya Nisya. Dan di sini kita akan mempresentasikan jawaban kami. Soal yang pertama, apa pendapat Bapakmu tentang gambar tersebut? Seharusnya kita tidak membiarkan tanah itu kering dan tidak harus menyiram tanah itu. Yang kedua, apa dapat kita tidak turun hujan dalam waktu yang lama? Karena akan menjadi kering dan waktu itu tidak terjadi. Yang ketiga, dapatkah tumbuhan hidup di daerah tersebut? Tidak, karena tidak ada air yang turun. Yang terakhir, menurutku ketika siklus air ini penting sekali karena makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Oke. Terus air itu evaporasi atau penguapan. Ini terjadi ketika air laut, rawa, sungai, banjir, menguap menjadi uap air atau gas lainnya, mengalirkan air mengalirkan dari sinar matahari. Kondensasi atau penimbunan. Proses ini terjadi ketika uap air di air berubah menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Presipitassi. Hujan. Kenapa terlalu banyak uap yang terkondensi air tersebut dan di awan menjadi besar dan berat permukaan itu berat sehingga jadi turun hujan salju teropong hujan infiltrasi atau peresapan air hujan yang bertuju serta oleh tanah. Sekian dari presentasi kami. Untuk presentasinya sudah sangat bagus-bagus. Terima kasih. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik ya. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan tentang materi pembelajaran hari ini? Tidak. Ada kendala? Ada yang mengalami kesusahan atau berantem sama temannya tadi saat mengerjakan tugas kelompoknya? Tidak. Tidak ada? Tidak. Sekarang Bunda mau tanya, materi apa saja yang sudah kalian pahami? Baik. Ya, ada yang belum dipahami tentang materi pembelajaran hari ini? Tidak? Oke. Nah, jadi Bunda mau mengajak melanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Tentang siklus air. Ada berapa tahapan siklus air? Ada berapa tadi? Ada 4. Apa saja? Evaporasi, kondensasi, lagi presipitasi, lagi satu infiltrasi, kondensasi. Yang bagaimana kondensasi yang bagaimana? Kondensasi ya pengembunan. Presipitasi kenapa? Presipitasi yang bagaimana? Yang hujan. Infiltrasi peresapan. Lagi satu apa? Evaporasi. Oke. Terus apa dampaknya kalau siklus air terganggu oleh manusia? Apa dampaknya ya? Misalnya oleh aktivitas manusia siklus air itu dapat terganggu. Ada apa saja? Bisa terjadi banjir, bisa terjadi kekeringan. Di musim kemarau bisa terjadi kekeringan, di musim hujan bisa terjadi banjir karena manusia membuang sampah apa? Iya, Deva, karena manusia membuang sampah sembarangan. Karena manusia banyak membangun gedung-gedung ya yang dulunya sawah, terus ladang
diganti menjadi gedung-gedung sehingga tidak ada yang menyerap, ya. Sehingga tidak ada yang menyerap air hujan, jadinya banjir. Dan kekeringan karena tumbuhan tidak ada yang menyerap. Oke? Nah, untuk minggu depan itu kita akan belajar tentang perubahan bentuk bumi, terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, ya, itu yang kita akan pelajari minggu depan. Untuk hari ini Bunda akhiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kesedihan duluan? Jotika aja ya. Silakan Jotika. Kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini ya. Sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mari kita pulang karena sudah sore.